khususnya Ketua PKK dan Ibu Nasihat. Saya dengan beliau ini kalau nggak salah ini yang ketiga di pertemuan. Saya tahu dengan suami beliau ini sering ketemu baik di rumah bupati maupun di Pak Tatang. Langsung saja karena waktu ya, ini biasanya durasinya 10 menit. Saya mestinya menggunakan e-fokus ya, tapi karena barusan rapat dengan bupati, wakil bupati, jadi buru-buru tadi langsung ke sini. Saya sebagai penyuluh Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau sebagai ketuanya di Anambas, kalau nggak salah total penyuluh itu ada 60. Di sini pun ada di atas ya. Ada penyuluh honor di sini. Ada. Mana? Muslim. Ada. Jadi ada setiap kelurahan tuh pasti ada. Jadi penyuluh ini sekepri ada 513, yang PNS ada 30. Saya yang PNS, saya yang mimpin sekepri. Makanya saya setiap kemanapun pergi pasti berikan penyuluhan. Yang di sini kemarin dirintis sudah, nanti juga di Baitur Rahim kalau tidak salah Rabu atau Kamis, hari Selasa nanti di ini, nanti menjelang ke Batam, insya Allah saya mengumpulkan teman-teman yang ada di Jemaja atau Latung. Saya juga Ketua Persatuan Mubalik Provinsi Kepulauan Riau. Di sini ketuanya Ustadz Ruti Hartono yang di sini, yang saya tingkat yaitu seperti itu. Sini sebagai penanggung jawab pelaksana MTQ, karena ketua LPTQ itu kan itu wakil gubernur, saya sebagai pelaksana harian. Ya menyelam sambil minum air, daripada ibu ngundang saya pun tak ada duit, tiket pun mahal, gelombang pun besar gitu kan. Ya selama di sini kan manfaatkan seperti itu. Nah, saya hubungi ketua PKK dan ini saya koordinasi terus dengan pemerintah daerah. Insya Allah nanti ya sekabupaten sekepri 74 kecamatan harus saya datang. Saya tak nyangka ini desa ya. Saya pikir ibu kota kecamatan. Desa ya. Biasa tiang apa? Kalau arung hijau itu apanya itu? Tapi orang sering dengar arung hijau. Arung hijau ini berarti ini ya? Ibu kotanya lah ya. Oke, langsung saja saya ibu dari Pantai Gelang, Banten. Air langsung ada? Rentis ya betul. Kalau ayah saya dari Jogja, Gunung Kidul. Ada orang Jawa? Nah, biasanya kalau orang Jawa itu sama dengan orang Minang, ya mau di dalam kuburan pun banyak orang Jawa itu Minang. Artinya apa? Di mana bumi dipijak, di situ ada rumah makan Padang. Artinya ada di mana? Istri saya orang Sumatera Selatan, orang Palembang. Ada orang Palembang sini? Dirintis banyak RT. Ada kepala sekolah SMP sini orang Palembang. Oh gitu ya. Saya ini tak jelas lagi orang mana. Sunda, Jawa, lahir di Sumatera Selatan. Pergaulan di sini saya dengan teman-teman Melayu. Langsung saja Ibu, ada yang paling banyak menjerumuskan kita saat ini, itulah yang saya istilahkan dengan setan gepeng. Setan gepeng itu adalah HP. HP itulah yang banyak menghancurkan rumah tangga, menjauhkan kita dari agama dan menghancurkan generasi kita. Saya kemarin berbicara dengan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Anambas yang cerai tahun kemarin 120 atau 130 1 tahun. Penduduk tak sampai 40.000, yang cerai 100 lebih. Batam penduduk 1.200.000, yang gugat cerai 2.600, yang ketok palu 1.900. Artinya lebih tinggi Anambas sebenarnya 1.900 Ibu. Presentasinya gini, 1.900 yang cerai, penduduk 1.200.000. Di sini hanya 40.000.
yang cerai 130 atau 140. Banyak. Salah satunya apa? Sebenarnya adalah perselingkuhan. Dari mana? Dari HP. Oke, saya langsung saja. Nanti kita buka tanya jawab ya. Setan gepeng yang hari ini Ibu genggam, ini memang sisi lain bisa menjadikan kita hebat. Tadi saya berikan paparan dengan teman-teman anak-anak mahasiswa Paduka. Anak kita sekarang bisa kuliah dimanapun, Ibu. Mau kuliah di Pekanbaru, mau kuliah di Tiangau, mau kuliah di Pinang, mau di Natuna, kualitasnya akan sama kalau anak ibu rajin buka HP, buka Google, sama aja. Walaupun ibu kuliahnya di Jogja, kalau tak pernah baca buku bodoh juga. Walaupun ibu di sini sama, karena ijazah juga sama, apa bedanya? Jadi itu artinya itu sisi positif. Tapi sisi negatif juga banyak menghancurkan kita. Saya suatu ketika ceramah di Karas. Karas itu salah satu desa di Batam, kelurahan. Jadi kata Pak Lurah, Pak Mariono, di kelurahan ini Pak, sebelum ada tower, tak ada budak hamil sebelum nikah Pak. Tapi setelah ada tower Pak, banyak pula budak bunting sebelum nikah. Jadi saya pikir apakah tower itu yang menghamili anak? Bukan. Yang menghamili anak itu pergaulan bebas karena HP. Paham maksudnya ya? Gitu loh. Oke, sekarang nanti tahap pertama saya ingin jelaskan apa bahayanya. Yang kedua bagaimana solusinya. Bahaya pertama Ibu, di HP itu banyak penipuan diisi kontennya. Di Kepri kalau tak salah ada 72 anak hilang tak balik lagi, termasuk anak-anak pas 8 orang. Dari mana dia? Tertipu teman media sosial. Dari Anambas, mohon maaf kalau ada keluarganya, tak sebut nama. Ada yang tergila-gila dengan cowok Abu Dhabi. Di sini kenal tidak pernah, ketemu belum pernah, orang tuanya jual rumah, jual segalanya. Ya, kakaknya orang tuanya sekarang tinggal di Batam karena rumahnya sudah habis-habisan. Anak tuh budak kena gila kalau tak jumpa dengan teman media sosial dari Abu Dhabi, diantar oleh kakaknya di Tibang, sudah diantar ke sana, ternyata laki-laki di sana sudah punya istri 3. Yang di Abu Dhabi itu nekat dia nikah. Padahal yang 3 istri pun sudah melarang sebenarnya, tapi tetap nekat. Sekarang ada mama bapaknya nangis karena anak ketipu. Di foto tuh cakep betul, udah ngaku bujang, ternyata bujang ayam. Hati-hati. Ini khusus anak perempuan Ibu ya. Ibu cek HP anak itu apa saja konten pembicaraan setiap hari. Maka Ibu wajib, saya ulang Ibu ya, Ibu wajib bisa mengendalikan media sosial. Langkah pertama Ibu tahu dulu. Ibu harus bisa Facebook, harus bisa YouTube, harus bisa Twitter, harus bisa Instagram, harus bisa mecet. Ada 7 Ibu harus kuasai. Kalau Ibu tak bisa, macam mana mengendalikan punya anak? Tapi saya minta Ibu setelah bisa Facebook jangan lebih gila daripada anaknya. Wah, ini problemnya. Jadi Bu, intinya Ibu harus bisa dulu. Kalau Ibu tak bisa, macam mana mengendalikan punya anak? Tapi Ibu ingat, sudah bisa, jangan gila. Sekarang ada aplikasi yang maha dahsyat, namanya MyChat. Tulisannya MyChat. Ibu download itu tak sampai 3 menit. Saya cek semalam, saya kan nginap di Tropicana. Di MyChat itu Pak, Bu, kita butuh apa? Butuh cowok nakal, butuh cewek nakal, nak nyari lesbi, nak nyari gigolo, ada semua. Semalam saya tes di Tropicana ini, butuh cewek. Dia kan bisa melihat ini berapa jumlahnya. Bahkan hebatnya Bu, meja itu jarak. Ternyata dari Tropicana ini tuh saya hitung ada 11 orang yang menjual diri. Ada yang jarak 300 meter dari Tropicana ini. Ada yang jarak 2000, berarti 2000 ini 2 kilo.
Itu belum tentu tinggal di hotel, bisa tinggal di perumahan, bisa tinggal di atas. Persoalannya nanti kan, ayo kita ketemuan. Ibu jangan dikira cewek nakal itu harus di tempat-tempat pes, kan enggak sekarang. Ada di rumah-rumah. Loh, ibu coba download itu dengan harapan ibu setiap hari cek. Misalnya ibu cek yang bagian cewek, kalau jaraknya 3 meter, itu jangan-jangan di rumah kita. Gitu loh. Itu jangan-jangan anak kita. Gitu loh, ibu harus cek itu setiap hari. Betul, anak kita pandai nipu sekarang. Sekarang tuh anak-anak kita kalau di Batam itu adalah ABBP, anak Batam bisa pakai. Itu Bu, anak sekolah, dia menjual diri, Bu, tidak harus menjadi PSK. Dia pakai seragam sekolah biasa. Nanti dihidupkan aplikasinya. Cek misalnya, ya, kita ngamal misalnya, ya nanti jam, katakan anak pulang sekolah jam 2, gitu ya, janjian jam 3, paling hanya 1 jam, balik ke rumah macam tak ada masalah. Inilah dunia sekarang. Ibu harus bisa mengikuti perkembangan zaman, gitu loh. Nah, apalagi jangan-jangan ibu cari juga sesekali yang cowok, gitu loh. Ya kalau jaraknya kira-kira 3 meter, jangan-jangan suamimu sendiri. Nah, ini saya serius. Ibu download aplikasi MyChat itu, tulisannya MyChat, tapi bacanya My. Itu banyak loh, ada sekitar 13 aplikasi ya yang menawarkan itu. Macam-macam itu. Ibu intinya harus kuasai. Oke, tapi itu saya minta ya. Facebook, YouTube, Instagram, ibu setiap hari harus kontrol. Dan ingat ibu, kenapa ibu wajib mengontrol HP anak? Karena di HP anak itu Bu, banyak di situ penipuan. Saya ingin berikan contoh ibu, kenapa anak-anak kita banyak terjebak dengan cowok Facebook misalnya? Karena ibu harus paham, banyak anak wanita ini mencintai laki-laki yang tak jelas siapa orangnya, yang disebut dengan modus, atau modal dus. Gini loh, ibu nanti setelah pulang dari sini buka HP anak itu. Kalau misalnya ada SMS yang mencurigakan, ya katakanlah mencintai pada laki-laki, saya minta ibu jangan marah sedikit Bu. Sudah bukan zamannya lagi cerewet dengan anak, berhentilah yang mulut cerewet. Ibu kalau misalnya nih, ibu tiba-tiba punya anak perempuan, ngecek cowok atau cowok tuh menyatakan senang, ibu terbaca, panggil anak tuh baik-baik, jika perlu dikasih makan yang enak. Dia bilang, ibu nak, tadi ibu baca ada SMS dari cowok yang ganteng sekali, nah tetap senang dengan dirimu nak. Mama terima kasih, ternyata engkau adalah orang yang banyak suka, hebat. Coba kalau boleh tahu ibu, kira-kira cowok itu siapa nak? Kalau memang cocok, nah ibu jadikan menantu. Gitu Bu, jangan marah. Kalau ibu marah, ini haram, ini dosa, mati kau cepat. Misalnya, nanti ibu HP diblokir, anak ngomong apa ibu? Misalnya nanti kasih password, ibu nak ngecek tak bisa lagi. Biarkan saja, nanti terus ibu diri seperti itu. Misalnya, anak-anak kita mengatakan, itu cowok yang tak dikenal mah, ataupun tak awasin. Jadi ingat tuh, sekarang cowok ini banyak yang menggunakan hipnotis itu hipnotis pulsa, hipnotis ilmu, atau gombal. Anak ibu karena gini Bu, kelemahan wanita dengan laki-laki itu beda jauh. Kalau laki-laki jatuh cinta setelah ketemu orangnya, ibu kasih tahu dengan anak, tidak ada satupun cowok itu bisa mencintai perempuan kalau sebelum ketemu. Tak ada Bu. Laki-laki tak bisa Bu mencintai wanita walaupun di foto Facebook, ya Allah Bu, cantiknya macam bidadari. Suami tak akan tertarik. Main-main iya. Kalau saya sebut ibu pasti tahu. Sekarang ada di Tarempa, dulu di air dingin. Ada seorang wanita usia 40 tahun transfer dengan cowok yang tak dikenal. Tahap pertama 40 juta, tahap kedua 40 juta. Ibu bayar. Padahal orang itu tidak tahu siapa orang itu.
Ternyata banyak wanita ini tertipu. Karena begini Bu, laki-laki itu rumus cinta dari mata turun ke hati. Laki-laki, kalau perempuan Bu, anak ibu yang perempuan nih jatuh cinta itu Bu, dari kuping bisa ke hati kalau perempuan. Malah dari dompet bisa ke hati kalau perempuan. Makanya perempuan gampang dibohongin. Anak-anak ibu perempuan malam-malam ditelepon oleh cowok yang tak dikenal. Sedang bongkok belum sayang. Anak ibu udah kelepok gitu. Pagi-pagi masuk lagi SMS-nya, sudah pipis belum? Anak ibu tuh. Hati-hati Bu. Nanti tahap awal, ayo kita ketemuan, ngirim pulsa. Tahukah ibu di Batam banyak anak dibunuh gara-gara teman media sosial. Lalu mungkin ibu bertanya, kalau anak hilang dibunuh, untuk apa sih? Kalau sekedar diperkosa, kalau sekedar dijadikan PSK, itu menurut saya tak masalah, walaupun itu tak baik. Tapi kalau dibunuh, organ tubuhnya dijual, tahu nggak ibu? Kalau ibu sekarang kecelakaan, matanya rusak, nak ganti mata. Harga donor mata itu Bu, kalaupun toh ada, itu 100 juta. Satu biji mata ibu nih, itu kalau dijual Bu, 100 juta. Satu mata. Kalau dua berapa? Makanya banyak hilang di Kepri sampai 76. Belum ketemu sampai sekarang. Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN, itu kan ganti hati. Ibu beli Dahlan Iskan ganti hati. Hati dia itu bukan hati dia lagi. Punya seorang pemuda Cina yang usia 26 tahun dibeli 4,5-nya. Bapak Dr. Andes Haji Nur Sapriyadi yang kemarin menjadi ketua DPRD Kepri, itu karena ganti ginjal. Istrinya yang ragu ternyata, karena darahnya cocok. Maka sekarang Pak Nur Sapriyadi itu kan selama ini cuci darah terus. Maka ginjal istrinya ada 2, dilepas 1 diberikan ke Pak Nur Sapriyadi. Oke, ada sekarang orang operasi bypass. Tahu operasi bypass? Bedah jantung itu. Itu kan, operasi bedah jantung itu kan umumnya otot sendiri yang diambil. Itu kan, otot betis biasanya sampai ke punggung. Ya, itu biasanya loh. Kenapa otot sendiri? Tak ada orang jual otot. Coba kalau ada yang jual, lebih bagus punya apa? Apa yang saya maksud? Begitulah kejahatan internasional. Oke, itu yang berbahaya. Jadi ibu harus hati. Kemudian ibu, ya, itu penipuan. Banyak anak-anak sekarang tertipu juga. Ya, ini bukan hanya anak-anak, emak-emak tertipu juga. Jual beli online misalnya, ya Allah dipoto tuh bagus betul. Setelah dibeli, jahat rupanya. Ibu hati-hati anak ibu. Tipu itu banyak sekali. Ya, artinya HP itu juga banyak penipu. Nah, ibu, yang kedua di HP ini Bu, ibu harus ingat, anak ini usahakan, ya, semua PR sekolah, janganlah anak itu selalu buka Google. Coba saya ingin tanya, kira-kira anak tuh kalau semua PR dikerjakan buka Google, tambah bodoh atau tambah pintar? Tambah bodoh atau tambah pintar? Tambah bodoh Bu. Zaman kita sekolah kan sudah ada kalkulator. Saya ulangi, zaman kita sekolah dulu kan sudah ada kalkulator. Guru melarang kita dibuka kalkulator. Itu baru hitung-hitungan. Sekarang semua PR dikerjakan pakai Google. Begini Bu. Jadi oleh karena itu saya minta kepada ibu, satu, semua anak sekolah wajib ada bukunya. Jadi ibu jangan salahkan anak buka HP, buka Google karena tak ada buku. Semua pelajaran sekolah itu Bu ada bukunya. Kalau tak salah di bawah ada juga perpustakaannya. Nah, itu bisa. Ini Bu ya.
Dari mana dapat buku? Kalau ibu ada duit, pergi ke Batam, toko buku namanya PCS, Gramedia. Kalau ibu banyak duit tuh, kalau ibu kantongnya tipis, pergi ke Tanjung Batu. Ada juga buku, bukunya sama, cuman beda di kualitas kertas. Kalau ibu nak malas ke situ, download internet, fotokopi saja di Tarepak situ. Ada semua, tak ada masalah. Karena begini bu, saya ingin berikan contoh ya. Misalnya ada PR, ada pertanyaan. Di manakah ibu kota provinsi Kepulauan Riau? Kalau anak buka Google langsung ketemu pertanyaannya. Ibu kota provinsi Kepulauan Riau. Apa jawabannya bu? Tanjung Pinang. Ada juga yang salah Pekanbaru. Tanjung Pinang. Ibu kalau buka Google. Tapi kalau anak tidak buka Google, dia akan terbaca dari atas dulu. Biasanya ada judul besar, ibu kota provinsi di Indonesia. Akan terbaca dulu di atas. Aceh, Banda Aceh. Sumatera Utara, Medan. Sumatera Barat, Padang. Riau, Pekanbaru. Bangka Belitung, Bangka. Akan terbaca. Gitu loh. Karena ibu, rumus guru tidak mungkin pertanyaan yang sama akan ditanya ulang. Tetapi pertanyaan itu mirip-mirip, itulah yang disebut dengan kisi-kisi soal. Loh, kalau anak ibu baca buku, ulangan di sekolah, latihan harian, yang ditanya ibu kota provinsi Kalimantan Barat, Pontianak. Dalam ujian nanti bukan Pontianak lagi yang ditanya. Bisa saja ibu kota Sulawesi Selatan. Kalau anak ibu buka Google, anak tidak akan bisa jawab kalau pertanyaannya beda dengan yang latihan di rumah. Paham tidak maksud saya? Jadi bodoh anak ibu nanti. Gitu. Saya ingin berikan contoh yang lain. Di manakah Nagoya Hill? Kalau ibu buka Google, langsung ketemu Lubuk Baja, Batam. Tapi kalau anak berangkat ke sana naik pesawat, misalnya ya, berangkat dari sini, naik feri, ketemu Kuala Maras, mungkin ketemu Padang Melang, mungkin ketemu Bandara Letung, ketemu Bandara Hang Nadim Batam, nanti naik mobil, ketemu itu Simpang Kepri Mall, ketemu itu namanya Rumah Sakit Awal Bros, ketemu itu Terowongan, ketemu Masjid Jabal Arafah, ketemu yang lain, terakhir ketemu Nagoya. Suatu saat ada pertanyaan, di manakah Rumah Sakit Awal Bros? Langsung anak nyambung, saya pernah lewat ke situ. Paham nggak maksud saya? Gitu loh. Loh bu, makanya ibu tak usah ngejar nilai anak angka-angka di sekolah itu dulu. Ibu jangan bangga dengan anak ranking tapi hasil nyontek dari Google. Berhentilah kalau ibu anak ranking di foto pula. Masuk Facebook macam betul. Alhamdulillah anak soleh. Malu gitu bu. Coba ibu ingat-ingat sekarang. Ingat-ingat dulu kawan-kawan ibu yang sekolah, kawan-kawan kita kecil dulu, yang ranking, yang pintar-pintar, yang guru sayang betul dengan dia karena si juara. Sekarang jadi apa udah? Yang dulu juara-juara itu, yang dipuji-puji dulu, jadi apa sekarang? Jadi hantu pun. Justru yang jadi bupati, yang jadi anggota DPR, yang jadi pejabat, yang jadi kepala desa, yang bisa ini, yang bisa itu. Budak dulu yang degil-degil juga, yang suka maling mangga, yang suka minggat. Itulah yang sekarang jadi orang. Ibu dulu kalau sekolah kan ada IPS, ada IPA. Kalau pintar masuk kelas mana? IPA. Yang degil-degil masuk kelas mana? IPS. Sekarang ibu bandingkan sekarang. Yang IPA paling jadi dokter, yang IPS dia yang punya rumah sakit. Yang IPA paling tukang catat,
jadi sekretaris handal. Ibu ya, yang IPS dia lah pula yang punya perusahaan. Ibu cek yang sekarang yang punya usaha-usaha yang mobil banyak. Dulu yang degil-degil juga bu. Nah ibu sekarang yang IPA paling jadi kepala dinas, yang degil dia lah pula bupatinya. Nah saya ingin menggambarkan kepada ibu jangan paksakan anak ranking kalau hasil nyontek. Maksud saya ibu, biarkan budak nilai 4 tapi otak sendiri daripada nilai 9 hasil nyontek Google. Sebab kalau anak nilainya baik, nilainya cantik tapi nyontek di Google, dia merasa pintar padahal bodoh. Lebih bagus anak itu dapat 4, dia nengona dengan matanya itu. Oh saya ini ternyata masih bodoh. Lebih bagus anak itu merasa bodoh daripada merasa pintar. Paham bu ya? Nah, gitu tak apa-apa bu. Terus ibu macam mana kalau anak saya tak naik sekolah? Bu, kalau di sini ada guru ya. Sekarang ini anak naik sekolah atau tidak, nak lulus atau tidak, bukan angka-angka yang ada di otak, tapi budak tuh jangan degil, itulah. Lulus budak, akhlak. Yang penting anak ibu tuh waktu sekolah, waktu balik, kawan senyum, kata guru kerjakan PR, kerjakan, salah tak apa. Paling ibu kena panggil sekolah, senyum aja lah. Ngapain ibu malu? Toh belum tentu juga anak ibu nanti yang bakal gagal kan? Sekarang pembuktian, makanya saya bilang ibu, coba ibu ingat-ingat lagi, mungkin termasuk mantan ibu dulu yang juara-juara. Jadi apa budak itu sekarang? Coba ibu tanya yang ditarik Pak itu, yang kaya-kaya, yang punya ini, yang punya itu, yang dia mendapat di Pinang, di Batam, di Jakarta. Coba ibu ingat-ingat dulu budak. Jangan-jangan mantan ibu juga dulu kan? Itu pula yang sukses-sukses, yang pintar-pintar, tak ada juga. Nah saya ingin mengatakan kepada ibu, untuk apa mengejar ranking kalau hasil maling? Paham bu ya? Nah bu, juga saya ingin ingatkan kepada ibu, memang bu ya, zaman kita sekolah dulu kan dulu itu lebih mengajarkan praktek dulu bu ya. Masuk jam setengah 8 atau jam 7, balik jam 12 tanpa PR. Budak balik dari sekolah bantu orang tua ke kebun, laut segala macam. Sekarang memang guru dikejar-kejar pula. Sudahlah masuk jam 7, balik jam 2 dikasih PR pula 10 satuan. Kadang saya terpikir betul tak dikoreksi oleh guru. Ini maaf kalau ada yang guru. Kadang-kadang di Batam, bayangkan kalau di Batam itu kan rata-rata satu kelas kan ada yang 40, ada yang 50, itu terbayang. Satu lokal 40, satu guru megang 4 kelas, dikasih PR pula 10. Ibu tinggal hitung 10 soal kali 160, berarti ada berapa itu? Ada 1.600. Dikoreksi tak oleh guru. Tulisan tuh macam cacing kepanasan tak jelas, macam mana nengoknya? Di kadang guru tuh bu, nengok tulisan yang penting namanya jelas, bagus sudah. Itu saya bukan buka rahasia guru bu ya, mohon maaf nih guru nih. Maksud saya begini bu, kalau ada guru kasih PR kerjakan, jangan sampai tak dikerjakan, tapi tidak harus benar kalau harus nyontek. Ibu boleh buka Google, tapi yang megang HP emaknya, jangan anak. Tengok anak tuh bu, kalau ada 10 soal salah semua, bantulah 2 biji aja, jangan dibantu semua, 2 biji aja daripada ibu kena panggil terus oleh sekolah kan tak sedap juga. Weh, 2 yang dibantu tuh, jangan dibantu semua. Ini kan yang sekolah emaknya juga, bukan anaknya juga. Oke, intinya bu, tujuan saya sebenarnya bu ya, supaya anak jangan megang HP terus. Sebab anak nih bu, kalau dipegang HP, kadang belajarnya 10 menit, lainnya main game. Intinya itu sebenarnya bu ya. Oke, berikutnya yang paling berbahaya lagi di rehab ini ada namanya radiasi. Radiasi ini bu, sinar ultraviolet yang mengandung energi listrik. Saya memberikan contoh. Kalau misalnya ibu kan sering nengok
AC atau remote TV. Misalnya AC jauh di sana. Itu kan pakai remote kan harus dikasih baterai, betul tidak? Kalau tak ada baterai kan tidak bisa. Artinya di depan kita ini sebenarnya ada benda penghantar arus listrik, min dengan plus. Maka petir gluduk itu hanya akan terjadi menjelang turun hujan karena pertemuan energi positif dengan energi negatif. Ibu bayangkan remote AC itu segala macam itu, ketika kita di depan TV ada orang main remote, berarti ibu kena setrum sebenarnya. Nah, kalau HP zaman dulu, HP yang tak ada pakai internet, radiasi itu hanya akan muncul kalau ada orang nelpon. Kalau tak ada orang nelpon, radiasi tidak muncul. Sebenarnya kalau saya bawa laptop, radiasi itu digambarkan melalui laptop, melalui video, melalui gambar. Ibu-ibu, kalau HP seperti yang kita pegang sekarang, ada orang nelpon atau tidak ada orang nelpon, selama paket internetnya masih hidup, radiasi dalam jarak 3 meter ada di sekeliling kepala kita. Ujungnya apa? Ibu ingat, kalau kita naik pesawat, kalau HP boleh tak dihidupkan? Karena mengganggu. Kalau suami ibu tiap hari ngantongi HP terus, itu burung suami ibu cepat tewas. Benar? Karena radiasi. Makanya kalau ibu mendeteksi suami asik nak selingkuh aja, nah itulah ilmunya, Bu. Suami ibu tidur, kalau ada HP 3, pakai internetnya hidupkan, letakkan dekat burungnya itu suami ibu cepat tewas. Benar, Bu? Tapi ya, yang itu saya tidak rekomendasikan. Karena kalau betul-betul tewas ya ibu pun tak kebahagiaan, orang lain pun tak kebahagiaan juga. Jadi sama-sama rugi. Oke, Bu, kalau ibu yang sok-sok sibuk kemudian magang HP dimasukkan dalam payudara, artinya dikantung dalam kutang itu kan banyak yang di kota. Itu ibu nanti akan mudah terkena penyakit kanker serviks. Makanya orang kanker serviks itu yang sering megang HP, yang kena AC, makan supermi, micinnya itu sebenarnya. Itu salah satu contoh. Tahu ingat tuh, HP itu juga bisa pemicu bom. Ini, ibu beli pipa, ya yang ukuran macam tangan saya ini. Kemudian ibu belum beli pupuk kimia, yang pupuk kebun itu kan banyak jualan. Kalau nggak salah 15.000 1 liter. Ibu masukkan dalam pipa itu ditambah cairan kimia, biasanya cairan pupuk di toko pertanian banyak. Tutup tapi masukkan HP senter aja kecil, nomornya aktifkan, telepon dari jarak jauh, meledak Bu pipa. Karena itu mengandung api, itu loh. Mungkin ibu tahu di Batam 3 tahun yang lalu ada mobil carry meledak di pom bensin Merapi Subuh. Ya, 2 anak meninggal, satu meninggal di tempat di pom bensin Merapi Subuh itu arah ke Batu Aceh dekat SP. Yang anak 12 tahun meninggal di rumah sakit, ya. Kemudian bapaknya alhamdulillah tidak tahu deh, anak main HP di depannya ada jerigen bensin. HP dimasuk spakbor motor, kalau panas meledak. HP dicas, ya, dimasukkan dijemur di depan mobil itu bisa meledak. Makanya bis-bis itu kalau nak ngecas misalnya powerbank jangan, karena nyedotnya terlalu kuat. Ibu terbayang nggak kalau anak megang HP terus? Itu saraf ibu yang kena. Makanya anak jangan main HP menggunakan handset. Usahakan tangan kita jangan tersentuh langsung ke besinya, harus ada pelapisnya. Ibu saja kalau megang HP terus yang tanpa pelapis itu, ini masuk ke sini Bu, nah sini. Kenapa? Ini pusat saraf. Makanya kalau kita pengobatan akupuntur, mau sakit kepala, mau sakit kaki, mau sakit ginjal, yang diurut adalah jari-jari. Karena ini saraf. Ini saraf itu kan otot lembut, akan lari ke sini. Anak tidak boleh main HP di ruangan tertutup, kamar misalnya. Ruangan terbuka saja. Menurut panduan kesehatan ibu, anak 0 sampai 3 tahun tidak boleh tersentuh HP sedikit pun. 0 sampai 3 tahun.
Ini nyusuin anak sambil main HP, susu habis, HP-nya masih juga dipegang. Anak nangis gendong, ini anak nangis dikasih HP. 0 sampai 3 tahun tidak boleh anak itu tersentuh HP. Kalau emaknya nak main HP, jarakkan 3 meter dari bayi itu. Ya. Anak 3 sampai 7 tahun boleh megang HP paling lama 1 jam, tapi harus ada jeda, jangan sekaligus. 3 sampai 7 tahun. Anak 7 sampai 17 tahun boleh main HP maksimal 2 jam, maksimal itu paling lama. Anak 17 sampai mati macam kita-kita ini itu maksimal 3 jam. Makanya ibu, kalau suami udah kecanduan HP, kalau tak bisa diomongin, lantaklah kalau suami ibu sebentar lagi mati, itu udah masalah juga. Tapi anak kita yang perlu kita selamatkan. Gitu. Jadi 17 tahun itu begitu. Nah sekarang anak ibu, kalau nak megang HP untuk belajar dan lain-lain, jangan lebih dari 2 jam. Makanya Bu, kalau anak itu nak kerjakan PR dulu kemarin sekolah daring segala macam, pokoknya jangan lebih 2 jam sehari. Bu ya, yang jadi masalah Bu, anak itu banyak sekarang kecanduan game. Banyak anak mencuri uang orang tua, mencuri motor, mencuri apapun untuk beli chip namanya. Chip itu apa ya? Top up game segala macam. Ada yang terjebak judi, yang pakai trading. Kemarin saya di AirB, ternyata banyak di situ yang terjebak judi-judian itu. Ya, karena memang ada yang ngajak multi level juga biasanya. Jadi hati-hati. Ini juga sebenarnya saya ingin mengingatkan juga kepada suami ibu. Sekarang solusi. Ini saya buka tanya jawab. Solusi pertama, pastikan emak bapaknya jangan kecanduan dulu. Sebab kalau emaknya nak main HP saja, masak megang HP, berak megang HP, nyapu megang HP. Ibu nak ngomongin anak, kalau jangan main HP nak, mama main juga, katanya kita repot. Ini khususnya emak-emak muda. Kalau ibu yang masuk kategori nenek, tak ada masalah. Ini yang emak-emak baru hidup ini. Yang emak-emak muda, paham maksud saya kan? Yang emak-emak baru, yang emak-emak milenial sudah punya suami, punya anak, tapi masih muda. Ini kadang tak ngurus anak, tak ngurus suami, anak diurus nenek lagi. Nah, ini maksud saya, ini orang tua jangan kecanduan dulu. Masalah muncul kalau orang tuanya jual beli online, karena jual beli online kan harus menggunakan HP. Anak diberikan pengertian dulu. Nah, mamamu, bapakmu memang kerjanya nyari makannya di sini. Anak tuh paham kok. Yang bikin masalah itu mama bapaknya tak ada jual beli online, sekedar selfon. Jadi kadang-kadang HP lebih dasar macam ibu, tapi bukan di sini Bu ya yang dibantah. Ibu nak masuk sini, ini foto itu minimal 3 kali dulu. Prek depan, belakang, pantat pula, prek foto. Aduh. Ini ternyata suami ibu belum tentu sehari update kasus. Ya Allah, mak milenial tadi ya Allah. Goreng ikan asin sebiji, jadi foto pula. Jadi memang itu. Jadi ibu jangan kecanduan dulu. Kalau ibu udah kecanduan, ya anak ikut tuh. Ya kitanya dulu. Yang kedua, ibu harus kreatif. Ini yang saya maksud kreatif tuh. Ibu membatasi anak main HP, tapi jangan dilarang. Kalau berbahaya juga. Contoh nih, ya, anak-anak kan tadi saya bilang, anak umur 3 sampai 6 tahun itu kan 1 jam kasih main HP. Nanti anak, nah ayo kita pergi tempat nenek, ajak dia, HP-nya ambil. Jika perlu pura-pura rusakkan baterainya itu diambil, nanti tak hidup. Gitu. Pokoknya anak tuh perhatian. Ibu sesekali anak tuh ajak ke tempat yang tak ada sinyal. Ibu sebenarnya maksudnya melarang anak menggunakan HP, tapi tidak ada kata mulut jangan. Ibu ajari anak main apa? Main kuda-kudaan dengan anak, main kelereng, main masak-masakan dengan anak. Yang penting anak
jangan ketergantungan HP itu. Karena gini Bu, HP itu candu. Tahu candu Bu? Kebiasa. Karena begini Bu, anak ibu awalnya tak suka main game. Ini sama juga, emak-emak ini kan banyak juga suka begini. Awalnya tak suka main game, tapi mainnya sekali, 2 kali, 4 kali, ujungnya ketagihan. Walaupun tidak pakai duit, sekedar main-main saja. Itu kecanduan Bu. Sama dengan begini Bu, ibu suka dengan sinetron, karena kebiasaan nonton. Caranya bagaimana Bu? Kita balik kampung 2 bulan aja yang tak ada sinyal, yang tak ada TV. Balik ke kota, dah lupa itu Bu dengan sinetron itu. Katakanlah ibu umroh sebulan Ramadan sana, ibu lupa dengan sinetron tadi. Jadi ternyata kecanduan itu bisa diobati, termasuk kecanduan main HP tadi. Itu caranya. Kemudian ibu hidup bermasyarakat. Intinya begini, menurut ilmu psikologi Bu ya, ilmu jiwa, anak usia 3 sampai 17 tahun itu memang masanya bermain. Jangan salahkan anak hobi main 3 sampai 7 tahun. Yang penting anak tuh macam mana caranya mainnya, jangan HP terus. Di sini alhamdulillah misalnya ada poli, hidupkan lagi poli itu. Poli, takraw, gasing, main karet, main bola kaki, semua permainan tradisional masa lalu itu